Apabila saudara tinggal di Tanah Karo dan sekitarnya, seperti di mana saya tinggal saat ini, saudara mungkin juga merasakan betapa dinginnya cuaca pada hari-hari ini. Hujan hampir-hampir tidak berhenti, saudaraku. Dan apa yang terjadi ketika itu menjadi bagian daripada hari-hari kita? Amsal 20 ayat 4 mengatakan begini: pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Kalau cuaca dingin seperti sekarang membuat saudara akhirnya malas bekerja, maka ingat, Alkitab katakan, nanti kalau musim menuai, saudara tidak dapat apa-apa. Itu sebabnya saudaraku, kita perlu untuk selalu mengantisipasi dan tidak pernah habis akal menghadapi perubahan musim demi musim dalam hidup kita. Karena kemalasan, kemalasan beresiko sangat serius. 5 resiko kemalasan. Yang pertama, karena engkau malas, engkau akan menghamba pada manusia. Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Karena kita malas, akhirnya kita menjadi peminta-minta. Kadang-kadang kita terjerat dengan rentenir, tutup lubang gali lubang, saudaraku. Karena kita malas, terutama pada musim dingin seperti sekarang ini. Ingat, kemalasan, 1, membuat kita menghamba pada manusia. Yang kedua, saudaraku, karena kita malas, maka kita menjadi miskin. Amsal 19 ayat 15. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang lamban akan menderita lapar. Memang saudaraku, dengan cuaca yang dingin seperti ini, enaknya itu ya tidur-tiduran, makan, dan seterusnya. Tarik selimut lagi. Apalagi kalau ada tungku, berdiam, berpanas-panas. Itu yang membuat enak sebetulnya. Tetapi, kalau saudara mengikuti hal seperti itu, awaslah, kemiskinan saudara di depan pintu. Yang ketiga, apa yang akan diterima oleh seorang pemalas? Maka dia akan mengalami persoalan-persoalan yang berentetan. Pengkhotbah 10 ayat 18. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Jadi kalau bocor rumah saudaraku tidak langsung diperbaiki, apa jadinya? Maka sebentar lagi langit-langitnya pun akan kena air. Runtuhlah langit-langitnya. Lalu sesudah itu turun lagi ke bawah airnya. Karena kemalasan saudaraku, apa yang terjadi? Kita miskin. Kita miskin, kita nggak bisa menyekolahkan anak. Kita tidak bisa ke rumah sakit saat kita sakit. Itulah resiko ketika kita malas. Dan yang keempat, saudaraku, orang malas itu adalah orang yang menjengkelkan bagi orang lain. Amsal 10 ayat 26. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikianlah si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Disuruh nggak mau, disuruh nggak mau. Ada aja alasannya. Amsal 26 ayat 13. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Ada saja alasannya. Sangat menjengkelkan, nyebelin orang malas itu. Nah, kalau orang sudah sebel sama kita, bagaimana orang akan mengasihi kita? Amsal 26 ayat 14. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Ngelihatnya aja kita udah sebel sekali, tidur melulu, saudaraku. Nggak bangun-bangun. Ingat, si pemalas itu nyebelin, menjengkelkan. Ya, si pemalas itu apa? Menjadi hamba manusia. Kita mestinya menjadi hamba Tuhan, bukan hamba manusia. Si pemalas itu miskin, saudaraku. Si pemalas mengalami persoalan berentetan. Dan yang terakhir, si pemalas susah diajarin. Amsal 26 ayat 16. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Diajarin nggak mau, diajarin nggak mau.
Sebetulnya bukan dia nggak mau dengar, tapi karena dia malas. Suruh, oke, kamu mulai usaha ini, mulai kerjakan ini. Dia nggak mau. Bukan karena dia nggak bisa, tapi karena malas. 5 yang terjadi pada kehidupan orang malas. Pertama, dia akan menghamba kepada manusia. 2, dia akan miskin. 3, ada persoalan yang berentetan terus yang terjadi akibat kemalasan. 4, dia menjengkelkan bagi orang lain. 5, orang lain menjadi jera menasehati dia karena dia tidak bisa dinasehati, susah diajari. Mari saudaraku, jangan menjadi orang yang malas. Bolehlah udara di luar dingin, tapi kita tetap semangat kerjakan bagian kita. Maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya dalam hidup kita. Ora et labora, dalam segala keadaan. Tuhan Yesus menolong kita.